review semua perpohonan dan sayur-sayuran di pekarangan rumah aku hari ini. Nah, karena hari Minggu jadi di sini aku bisa ngevideoin semuanya teman-teman. Sebenarnya sih kalau hari-hari biasa juga bisa, tapi ini karena di videoin mama aku jadi bisa ya teman-teman ya. Oke, jadi pertama kita akan keluar dulu teman-teman. Ini aku akan kasih satu persatu. Ini nggak aku percepat, jadi kalian pasti bisa lihat satu persatu. Oke, di sini ada yang namanya kacang panjang sayur ini juga teman-teman ya. Jadi ini tuh kacang panjangnya udah sempat kami petik dan kami udah makan sayurnya teman-teman. Dan ini dia ya untuk si kacang panjangnya seperti itu kok, seperti biasa sih. Nah, ini juga udah ada yang menjadi bibit teman-teman, kayak di atasnya kayak gitu udah menjadi bibit kayak gitu teman-teman. Nah, seperti yang ini, kalau dia itu dia warna kuning teman-teman, kayak gitu, kayak udah agak tua dan mengering lah seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ini tuh kami ya pakai kayu ini aja ya, pakai kayu dibuat di tanah, didirikan terus dibuat kayak gini teman-teman, kayak gitu. Nah, terus ini ada juga apa sih ini namanya, aku lupa tadi aku udah sempat kecombrang ya kecombrang teman-teman kata mama aku itu ya, tapi belum pernah buat teman-teman kayak gitu. Dan udah aku kira ini tuh rimbang, ternyata bukan kayak gitu teman-teman. Jadi ini dia yang di bagian luar dulu ya, nanti di bagian dalam terakhir lah kayak gitu teman-teman. Oke, ini di bagian luar. Jadi ini tuh biasanya bersihin serumput-rumputnya. Biasanya bapakku tuh ngerondap teman-teman kayak gitu, kayak racun-racun gitu ya. Jadi biar kita tuh nggak susah lagi yang namanya untuk membersihkan si rumput-rumputnya. Jadi dipakai rondap seperti itu. Dan ini tuh ada kolam. Biasanya sih kami mancing, tapi nggak tahu lagi ikannya masih ada atau enggak seperti itu. Lanjut kita ke dalam, dan inilah dia penampakan di depan terasku. Ini tuh ada bunga teman-teman. Nah, ini tuh bunganya kami bawa waktu itu dari kampung, tapi nggak tahu ya teman-teman ya ini namanya apa, soalnya aku nggak bisa sebut satu persatu karena nggak tahu ini bunganya apa-apa aja seperti itu. Ini ada cabai rawit kami teman-teman, udah berbuah, udah ada berbuah lah ya kan, kayak gitu. Udah ada di sini si cabenya seperti itu. Jadi kami mau masak mie tinggal ambil si cabenya kayak gitu teman-teman. Dan ini juga ada bunganya yang di batu-batu. Jadi kami tuh kalau misalnya hujan kami letakkan ke bawah ke batu-batu ini supaya kami nggak capek lagi yang namanya menyiram teman-teman. Jadi sudah disiram oleh si hujan ya. Jadi kami nggak perlu lagi ambil gayung siram dan siram, nggak perlu karena si bunganya udah tersiram dari si panas dari si hujan. Nah, karena ini itu takutnya nanti ini tuh kayak bunganya pada mati mengering. Akhirnya ini aku angkatin satu persatu teman-teman ya. Yang di bagian sana nggak kena matahari, jadi yang di bagian sini aja sih teman-teman kayak gitu. Takutnya ada bunga yang nggak tahan sama panas matahari kan teman-teman, kayak gitu ya. Ini aku angkat semuanya dan aku lihat yang terakhir itu kasihan, jadi aku letakin juga. Oke, lanjut di sini ada juga bunganya. Ini aku nggak tahu namanya, bunga besar lah ya kita bilang teman-teman. Ini juga ada lidah buaya, sama ini tuh untuk ada si bibit bibit si cabai rawit cabai juga, tapi aku nggak tahu sih teman-teman itu nanti di mana diletakin karena tanahnya belum ada. Terus tadi itu juga ada paprika, aku nggak tahu itu paprikanya atau enggak seperti itu. Terus ini tuh ada mangga teman-teman. Jadi ini tuh mangga kami banyak di sini ya, mangga kami tuh ada 3, 4 sampai 5 lah kayak gitu. Jadi ini tuh mangganya udah sempat berbuah 3 kali teman-teman, tapi udah habis, nggak tahu nanti berbuah lagi atau enggak. Terus ada lengkuas. Nah, biasanya lengkuas itu kalau misalnya masak ayam teman-teman, jadi kami nggak perlu lagi beli lengkuas. Terus ini tuh ada jeruk lemon gitu teman-teman ya, jadi kalau kita mau masak ya tinggal ambil kayak gitu. Dia sama seperti si daun jeruk yang bertajam-tajam ada duri-durinya itu teman-teman kayak gitu. Udah deh, itu aja. Lanjut kita ke sana teman-teman ya.
ke bagian sana, karena di bagian sana itu ada sangge-sangge. Nah, sangge-sangge tuh kayaknya bahasa Bataknya teman-teman, tapi untuk bahasa Indonesianya serai, serai ya, seperti itu. Nah, jadi ini serai kami. Jadi kami itu kalau mau masak pun gampang, nggak perlu beli lagi. Terus ini ada pepaya kami, karena belum menguning jadi kami nggak ambil ya teman-teman. Udah sering kali ini tuh berbuah, udah lebih 10 kali kayaknya, kayak gitu. Manis sih teman-teman, kalau dimasukkan ke dalam kulkas itu segar kalau kita makan. Ini dia si serai kami. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kami mau masak ayam kan pastinya butuh si serai ya, jadi kami nggak perlu beli. Jadi ini jeruk nipisnya teman-teman. Sebenarnya sih aku tuh jelasin satu persatu, tapi ini aku pakai voice over lagi karena kadang nggak jelas gitu aku ngomongnya. Agak lain juga. Terus ini tuh ada singkong, daun singkong, terus ada pepaya kami, dan pepaya kami ini juga lagi berbuah kayaknya. Nanti semoga aja berbuah ya teman-teman, seperti itu. Oke, itu aja sih. Lanjut lagi di sana itu nanti ada jambu biji, pohon jambu biji teman-teman, kayak gitu. Aku nggak tahu sih nanti jambu bijinya ini nggak tahu ya, ada yang udah masak atau belum. Nanti kita cek ya teman-teman sama-sama. Sebenarnya di sini tuh udah sempat ada pohon sirsak teman-teman, tapi udah sempat mati waktu itu pohon sirsaknya. Padahal udah sempat berbuah sekali loh teman-teman, tapi mati. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada penggantinya loh, tetap si daun sirsak juga, seperti itu. Sorry banget ya teman-teman, kameranya nggak jelas gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin kena sinar matahari makanya dia kayak berubah-ubah kayak gitu. Dan ini tuh ternyata ada yang udah memasak tapi nggak langsung kami ambil teman-teman, kayak gitu. Ini cuma mau cek aja sih. Nah, ini dia si jambu bijinya. Ini tuh jambu bijinya tuh yang kayak buah vita tuh loh teman-teman, yang di dalamnya tuh warna pink. Aku tuh suka asal dia manis aja, seperti itu. Oke, lanjut. Ini dia teman-teman, untuk ini tuh siapa ya, aku lupa namanya. Nah, ini tuh pengganti daun sirsak kami teman-teman, ada yang baru kayak gitu. Terus ini juga ada cabai rawit, pokoknya di mana-mana pasti banyak cabai rawit. Ada nanas juga, dan itu aja sih teman-teman. Terus ini namanya rias. Aku nggak tahu rias itu si pohonnya, tapi aku nggak tahu nama Indonesianya apa ya. Tapi biasanya sih dibilang orang itu rias teman-teman. Ini tuh susah banget dicari, tapi yang biasanya sih ada di kampung-kampung ya, kayak gitu. Terus ini tuh ada pohon alpukat kami. Ini tuh udah lama banget gak berbuah teman-teman, udah lebih setahun kali ya. Aduh, udah lama banget. Dah aku tunggu-tunggu, ini udah sebesar ini loh. Ada, tapi nggak ada yang berbuah-buah namanya, seperti itu. Makanya nggak tahu kenapa ini tuh aneh banget si pohon alpukatnya kayak gitu. Kalau dimatikan ya nggak tahu juga sih kayak gitu. Terus ini tuh ada tanah teman-teman, bukan tanah, kayak ini sih bubuk sih, apa kotoran bebek gitu yang dulu aku ke rumah wakku itu, jadi aku bawa seperti itu teman-teman. Nah, terus ini tuh ada pohon kelengkeng kayak gitu. Nah, ini tuh pohon kelengkengnya itu udah berbuah, ini manis banget. Nanti aku kasih tunjuk ya isi dalamnya. Ini dia bunganya, ini cantik ini cantik banget loh, kalau kita berfoto di sini pasti cantik banget kayak gitu. Dan aku mau makan lah nanti si buahnya. Aku mau tunjukin atau aku mau review sama kalian buah kelengkeng ini. Jadi aku ambil dulu ya teman-teman. Ini aku ambil paling bawah karena aku takut di sini tuh kayak ada lebah juga teman-teman. Oke, mari kita review bersama-sama. Nah, ini itu dalamnya seperti ini teman-teman. Untuk bijinya itu kecil banget, tapi dagingnya itu banyak banget, tebal banget. Aku akan review sama kalian. Oke. Ini dia teman-temannya, tunggu, sabar menunggu. Nah, ini dia untuk si bijinya kecil banget, tapi si kulitnya tuh tebal banget teman-teman, dan manis sekali sampai tangan kita tuh lengket-lengket. Pasti banyak lalat sih kalau kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, udah selesai di bagian sini. Kita lanjut lagi ke bagian sana ya teman-teman, si kelengkengnya seperti itu. Kelengkeng sih, perpohonannya seperti itulah ya. Nah, terus ini tuh aku mau berayun-ayun juga teman-teman. Nah, ini tuh berayun-ayunnya itu cuma diletakin di pohon-pohon mangga gini aja sih tali-talinya ya. Jadi di sini kita bisa berayun-ayun sambil menikmati udara-udara segar loh, walaupun kelihatannya ada panas-panas matahari, tapi ini nggak kena ya teman-teman, kayak gitu, tetap segar Kak, seperti itu. Oke.
udah, aku nggak tahu kenapa ya kameranya kayak gini teman-teman, bingung deh seperti itu. Oke, ini lanjut ke pohon matoa. Jadi pohon matoa kami itu udah berbunga teman-teman, akan kemungkinan nanti dia akan udah bisa diambil itu bulan 4 kayak gitulah teman-teman. Ini udah berbunga tapi nggak nampak bunganya di mana kayak gitu teman-teman ya. Nah, udah ini aja sih pohon matoa kami. Nanti bulan 4 akan berbuah kayak gitu, maksudnya udah masak. Ada yang mau silakan mampir ke rumah Miss Gloria. Terus ini juga ada mangga teman-teman. Nah, ini mangganya udah sempat berbuah, kalau nggak salah masih sekali atau 2 kali ya. Nah, jadi di sini tuh bisa manjat, tapi aku takut kali patah nanti kayak gitu, malah jatuh aku. Nah, udah, kita nanti lanjut lagi ke jambu biji teman-teman. Jambu biji sih jambu, tapi jambu madu sih seperti itu. Ini aku mau review juga jambu biji jambu madunya. Tadi kan beda ya, kalau ini dia warna pink merah, kalau yang tadi tuh kan warna hijau ya bagian luarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini tuh berbunga ya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada rontok baru deh kita bisa bungkusin. Nah, kenapa dibungkusin? Supaya nggak dimakanin sama burung kayaknya teman-teman, karena nggak tahu kenapa ya, burung ini tuh suka banget makan makanan seperti apa ya namanya tuh, kayak yang manis-manis, pasti mereka suka banget kayak gitu. Mungkin mereka tuh nggak dapat makan kali ya di sana, makanya mereka makanin seperti ini, begitu. Terus ini juga ada daun pandan kami kalau misalnya mau masak bubur kacang hijau, pakai ini teman-teman, online aku semuanya seperti itu. Terus ini juga ada daun apa ini, aduh kok ngeblank sih, aku tuh pada lupa deh teman-teman, ini daun apa ya, kalau nggak salah serai, bukan daun seri ya, dan itulah pokoknya ya. Nah, terus teman-teman ini tuh ada yang namanya sayur, namanya sayur putih teman-temannya, sayur hijau lah kita bilang sayur sawi hijau. Jadi ini itu apa teman-teman namanya, udah hampir bisa diambil, tapi masih kecil-kecil sih teman-teman daunnya. Nah, biasanya kalau masak mie pakai sayur ini teman-teman, seperti itu. Nah, ini dia untuk si sayurnya. Ini mamaku yang tanamnya, semoga aja dia berhasil tidak mati, pastinya tidak dong. Terus ini tuh ada sayur pare nanti teman-teman. Ini apa namanya nih? Nggak tahu. Aku nggak tahu ini apa namanya. Nah, ini kayaknya ini tuh apa ya, kalau nggak salah itu beli aku lupa, aduh ngeblank lagi teman-teman, sorry ya. Nah, pokoknya teman-teman tahu itu apa namanya. Terus ini tuh juga ada tadi sayur pare, pohonnya sih belum berbuah. Terus ini tuh ada cabai teman-teman, cabai rawit. Nah, jadi seperti ini ya cabai rawit kami. Ini aku bilang nggak jelas, padahal jelas kok ini teman-teman. Ini tuh dia ada cabainya sih, tapi aku nggak tahu cabainya tuh kayak masih satu-satu kayak gitu. Udah teman-teman, itu juga ada lengkuas. Nah, seperti biasa ini bapakku juga rondap di bagian dalam teman-teman kayak gitu, supaya rumput-rumputnya ini mati. Sebenarnya di video sebelumnya sih aku udah sempat ngebersihin, tapi kadang kurang bersih teman-teman kayak gitu, dan susah banget. Di sini panas banget, gak tau kenapa ya bisa sepanas ini di dunia ini. Aduh, aku aja voice over ini kepanasan teman-teman kayak gitu, karena aku nggak di luar sih. Terus ini tuh ada pining teman-teman. Pining itu kayaknya bahasa Bataknya pinang gitu. Ini pinang mamaku ini teman-teman. Jadi mamaku katanya suka kali makan ini kayak gitu. Katanya bagus, gak tau lah. Yang kami sempat satu lagi tuh udah kami matikan teman-teman kayak gitu. Nah, untuk di bagian luar ini tuh semuanya hutan menghutan teman-teman. Semuanya pohon perpohonan, gak tahu. Ini tuh semua tanah SD sih, tanah sekolah Santa Maria, tapi nggak tahu nanti itu akan dibangun sekolah atau memang seperti ini aja kayak gitu. Oke deh teman-teman, udah hampir selesai ini review semuanya. Mohon maaf ya jikalau memang aku ada salah kata, terus aku agak ngeblank, terus lupa-lupa. Kadang itu memang kalau
kita nggak voice over itu ingat, tapi pas voice over itu pada lupa semuanya kayak gitu teman-teman. Dan ini siap ini juga mamaku mau review untuk si kelengkengnya kayak gitu. Dan yang paling sering mamaku sih makan ini ya teman-teman. Aku nggak terlalu suka karena terlalu manis sekali yang kan. Nah karena kayak makan gula, kita gula 10 kali makan kayak gitu teman-teman. Inilah dia isinya, dan dalamnya ya seperti yang tadi sama teman-teman kayak gitu. Bagian dalamnya untuk si kulitnya tebal banget, tapi untuk si bijinya kecil banget kayak gitu teman-teman. Oke deh teman-teman onlineku, sekian videoku sampai hari ini ya. Semoga termotivasi, suka dan tidak membosankan. Agak berbeda lah ya, tidak bersih-bersih hari ini tidak apa-apa. Oke teman-teman, bye-bye.